pembelajaran kita selama 1 jam ke depan bermanfaat ya, asik dan juga seru ya, agar belajar kali ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Kita lanjut dengan absensi. Ada Putra, ya. Terus Alfi, Aulia Citra, Cindy Aulia, terus Keila, sakit, Khairul Anam, sakit, Muhammad Miftahur Rosyadi, Marta Aulia, Nur Aziza, sakit, Rizky Husnul Khotimah, alhamdulillah, semoga yang sakit diberikan kesembuhan ya, sehingga bisa berkumpul dalam pembelajaran kita. Amin. Ya. Oke, baiklah, hari ini kita belajar tentang bagaimana pengelolaan kelas yang baik ya, dari segi struktur kelas ya, pengelolaan piket dan juga penataan yang ada di kelas ini ya. Jadi kita hari ini sebelum ke jenjang selanjutnya, Bu Emi di sini hanya ingin memberi pertanyaan terlebih dahulu. Apakah sudah ada struktur kelas di kelas ini? Sudah. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, Husnul. Ada jadwal piket? Ada. Sudah tertib piketnya? Ampun. Ya, alhamdulillah, kelas tertata dengan rapi, bersih di setiap hari. Kalian sangat pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelas. Ya. Jadi di mana pengelolaan kelas itu sangat dibutuhkan dalam lingkungan ya, lingkungan kelas supaya tertata dengan rapi, baik, kelas bersih sehingga pembelajaran pun menjadi menyenangkan dan nyaman ya. Nah, karena hari ini kita belajar bahasa Indonesia, jadi nanti ada pun diskusi penyampaian kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, karena kita juga warga Indonesia harus selalu bangga akan dengan bahasa kita tercinta, yaitu bahasa Indonesia. Oke, baiklah, untuk yang pertama kita analisis terlebih dahulu ya. Apa kekurangan yang ada di kelas 8? Apa kelebihan dengan cara analisis SWOT? SWOT ya. Jadi contoh, Ibu, kekurangan di kelas 8 kurangnya kompak dari segi kepengurusan struktur kelas ya. Diketuai oleh Husnul, diwakili oleh Khairul Anam, sekretaris Cindy, bendahara Marta Aulia. Oke, apakah kepengurusan struktural itu sudah berjalan dengan baik? Tidak. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Baiklah, karena kita sudah menganalisis apa kekurangan dari kelas ini, ternyata tidak sesuai dengan struktural yang ada di kelas dan kalian masih bingung untuk tugasnya bagaimana ya. Jadi kita hari ini diskusi bagaimana solusinya supaya kalian kepengurusannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ya. Yang jelas, ketua kelas tidak boleh bekerja secara superhero alias bekerja sendiri, tetapi harus baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi langsung saja ke tugas pokoknya per si ya. Siswa A tugasnya sebagai ketua, tugasnya seperti apa gitu ya. Nah, siapa ketuanya tadi? Husnul. Nah, bagaimana ketua ya itu harus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di kelas ya, Husnul. Adakah yang dibingungkan atau ditanyakan dari Husnul? Bagaimana cara menjadi ketua kelas yang baik, Bu? Oke, ketua kelas yang baik, di mana seorang pemimpin ya itu harus tahu bagaimana anggotanya itu ya menjalankan. Ketika anggotanya itu masih bingung akan tugasnya ya, di sini Husnul harus membantu. Bukan berarti Husnul yang menjalankan, tapi membantu. Contohnya sekretaris Alfi ya. Alfi tugasnya ngapain? Mencatat
ya, mencatat informasi yang didapatkan untuk kelasnya, menyampaikan terhadap teman-temannya, ya, dan juga absensi siswa, ya, karena membantu tugas wali kelas untuk absensi siswa setiap hari. Nah, jadi tugasnya Husnul, karena Husnul ingin menjadi ketua yang baik, itu mengingatkan Alfi, apakah hari ini sudah diabsen teman-temannya, seperti itu, ya, dan mengingatkan semua tugas teman-temannya. Oke? Nah, jadi kuncinya dari kesuksesan suatu struktur organisasi di kelas adalah apa? Saling kerjasama, kolaborasi dengan baik, berkomunikasi juga secara baik agar tugasnya berjalan dengan lancar. Oke, jadi itu struktur organisasi yang harus dijalankan. Oke, semangat untuk mengurus kelas kalian ya, dan semoga kita bekerja sama, berkolaborasi dengan baik sampai lulus. Amin. Baiklah, ada yang perlu ditanyakan setelah kita diskusi hari ini? Tidak, alhamdulillah. Dan adakah sudah peluang atau jalan supaya kalian menjadi lebih kompak ke depannya untuk mengatur kelas ini? Sudah ada? Oke, baiklah, berarti pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.